Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Papdi Cabang Gorontalo dan seluruh jajaran beliau. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, dan juga ada anak-anak dari panti Masya Allah, yang turut menghiasi ruangan ini dengan keberadaan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Insya Allah cuma 2 jam ke depan mungkin. Tidak ya. Berbagi, menebar kebaikan di bulan suci yang penuh berkah. Masya Allah, dengan menghadirkan anak-anak dari panti, Bapak Ibu, luar biasa. Kita berbuka bersama dengan mereka, mengingatkan saya dengan seorang sosok sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau Umar bin Khattab mungkin sering kita dengar dan kita tahu, sosok sahabat yang pemberani, gagah berani. Beliau punya anak namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini punya satu sifat yang mulia, yang unik tersendiri dari beliau. Di antara sifat beliau itu termasuk sahabat yang paling suka meniru Nabi Muhammad SAW. Sampai pada gaya berjalannya Nabi, gaya berbicaranya Nabi. Bahkan jika Nabi melakukan satu perjalanan safar dan tiba-tiba Nabi berhenti beristirahat di satu pohon, bersandar di satu pohon, Abdullah bin Umar pun melakukan hal tersebut karena ingin selalu mencontohi Nabi SAW. Di antara hal yang sangat mulia yang dicontohi oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW di bulan suci Ramadan secara khusus adalah kesukaan beliau, kegemaran beliau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Bahkan disebutkan, Bapak Ibu jemaah sekalian, setiap hari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tidak mau berbuka puasa kecuali ada bersama dengannya orang-orang yang membutuhkan makanan, fakir miskin dan sebagainya. Abdullah bin Umar memanggil mereka. Bahkan beliau tidak mau makan kalau tidak ada orang-orang fakir itu hadir bersama dengan beliau, berbuka puasa bersama dengan beliau. Bahkan terkadang jatah beliau berikan kepada orang-orang fakir yang tidak mendapatkan. Dan kadang kalau ada lagi yang tidak dapat, beliau ajak ke rumahnya. Sampai-sampai orang di rumahnya kadang memberikan komentar yang agak tidak baik kepada Abdullah bin Umar dan agak menolak dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Dan kalau itu terjadi, Abdullah bin Umar akan mogok makan malam pada malam itu. Istilah kita mungkin maraju. Abdullah bin Umar akan mogok makan pada malam hari itu. Karena apa? Karena orang-orang yang diajak ke rumah ditolak oleh keluarganya. Abdullah bin Umar mengambil sifat mulia ini, Bapak Ibu jemaah sekalian, dari baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan tentang Nabi SAW, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi SAW itu bertambah ketika datang bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, kedermawanan Nabi sangat bertambah lagi. Dan itu yang dicontohi oleh para sahabat Nabi SAW. Hari ini Masya Allah, Bapak Ibu di Papdi Cabang Gorontalo akan turut berbagi
santunan untuk anak yatim. Masya Allah. Sementara Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku, kata Nabi, dan orang yang suka mengkafili, berbagi atau menyantuni anak-anak yatim, kahataini fil jannah, bagaikan dua jari ini di dalam surga. Dua jari ini, kalau Nabi katakan jari telunjuk dan jari kelingking, jauh. Jari telunjuk dan kelingking jauh, terpisahkan oleh dua jari, jari tengah dan jari manis. Tapi Nabi katakan kahataini fil jannah, bagaikan dua jari ini di dalam surga, jari telunjuk dan jari tengah, dekat. Siapa yang tidak mau dekat dengan Nabi SAW? Bapak Ibu, siapa yang tidak mau dekat dengan Rasulullah SAW? Di dunia kita tidak melihat beliau, di dunia kita tidak pernah bersama dengan beliau, bahkan mimpi pun kita jauh, tidak bisa mimpi melihat Nabi SAW. Sangat jarang orang bisa mimpi melihat Nabi SAW. Semua umat Nabi Muhammad pasti di dalam hatinya ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan salah satu cara untuk bisa bersama dengan beliau di dalam surga Allah, kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang suka menyantuni anak-anak yatim di dalam surga bagaikan dua jari ini, dekat, kata Nabi SAW. Ini satu kebanggaan dan satu hal yang perlu kita naftakhiru bihi. Ya, kita bangga dengannya, bukan berbangga dalam artian sombong menyombongkan diri, tidak, tapi kita bangga Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan hal yang baik ini, Bapak Ibu. Menyantuni anak-anak yatim, hadir bersama dengan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu dan menolong kita semua, Bapak Ibu, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Saya juga ingin menyampaikan tidak hanya persoalan berbagi. Bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita semua sudah tahu itu. Sering sekali kita dengarkan para penceramah selalu mengingatkan kita, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka dan seterusnya. Itu sering sekali kita dengar, Bapak Ibu. Yang mungkin terkadang lupa atau jarang kita dengarkan adalah bulan Ramadan juga adalah bulan syahrut taghyir, bulan menuju kepada perubahan yang lebih baik. Saya sampaikan hal ini di khutbah Jumat kemarin juga sebenarnya, bahwa manusia ini, Bapak Ibu, hidup di atas kebiasaan. Kita ini, hidup kita itu dibangun di atas kebiasaan. Kebiasaan yang kita dapat dari dalam rumah kita, kebiasaan yang kita dapat dengan teman duduk kita, kebiasaan yang kita dapat di lingkungan kerja kita. Bahkan hari ini bertambah lagi kebiasaan yang kita dapat dan kita lihat setiap hari di layar handphone kita. Itu yang akan membangun bagaimana kehidupan manusia, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia berbicara, gaya bicaranya dan seterusnya, bagaimana dia bergaul. Semua itu diambil dari kebiasaan yang dia lihat, Bapak Ibu. Makanya para ulama kita mengatakan bulan Ramadan, selain dia adalah bulan kita untuk berbagi, selain dia adalah bulannya para dermawan untuk mengeluarkan harta mereka, bulan Ramadan juga adalah syahrut taghyir, bulan perubahan, merubah kebiasaan yang sudah 11 bulan. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang tanda petik, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Di bulan Ramadan kita rubah itu. Di bulan Ramadan kita berusaha untuk merubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan baik, menjadi kebiasaan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan lisan kita, para ulama kita menyebutkan, kebiasaan lisan kita di Ramadan kita berusaha menjaga lisan kita. Bukankah demikian, Bapak Ibu? Kadang di siang hari, astagfirullah saya lagi puasa, astagfirullah lagi puasa. Kita spontan menjaga lisan kita. Tapi coba kalau di luar Ramadan, bagaimana lisan itu berbicara tentang fulan, bagaimana berbicara tentang ini, bagaimana berkata-kata yang tidak baik dan seterusnya. Kita menjaga kebiasaan mata kita, yang mungkin 11 bulan ini mata kita kalau lihat handphone, apalagi kalau lagi bersendirian, sudah tidak tahu apa lagi yang dia lihat.
Tapi di bulan Ramadan coba lihat, buka Facebook, tiba-tiba ada foto perempuan saja langsung astagfirullah, ada puasa. Ya, kebiasaan itu langsung kita tinggalkan spontan karena kita tahu sekarang saya sedang berpuasa. Sekarang saya sedang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kebiasaan baik itu kita latih di bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan bisa kita bawa sampai di luar bulan suci Ramadan. Termasuk kebiasaan baik Bapak Ibu adalah apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini, berbagi santunan kepada anak-anak yatim. Subhanallah, itu adalah kebiasaan baik. Dan subhanallah, kebiasaan baik seperti itu tidak hanya di Ramadan diperintahkan kepada kita umat Islam, tapi di luar bulan suci Ramadan juga diperintahkan kepada kita. Jika Bapak Ibu punya kelebihan nanti di luar bulan suci Ramadan, jangan menunda untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda untuk menuju kepada kebaikan. Dalam perkara kebaikan, Allah perintahkan kita dengan kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bergegaslah, kata Allah, menuju kepada pengampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain wasabiqu, berlomba-lombalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam menuju kepada kebaikan. Dalam ayat yang lain ketika menceritakan tentang keindahan surga, Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan kenikmatan surga itu hendaklah orang-orang betul-betul berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bukan cuma persoalan dunia kita berlomba-lomba Bapak Ibu, tapi persoalan hidup yang lebih abadi di surga itu lebih diperintahkan untuk kita berlomba-lomba dengannya. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri, dengan ini mungkin saya akhiri Bapak Ibu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan man nafasaka fid dunya fanafishu fil akhirah. Siapa yang berhasil mengalahkanmu dalam urusan dunia, tidak perlu sedih, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Karena urusan dunia akan kita tinggalkan. Kita kalah atau kita menang akan kita tinggalkan. Yang jadi persoalan, kalau kita kalah dalam urusan akhirat, sementara kita semua akan menuju ke sana. Lalu apa yang akan kita banggakan di akhirat kalau kita kalah dalam urusan akhirat? Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, semoga terus diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah SWT untuk memberikan yang terbaik, insyaallah tabarakallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita, membantu kita, menolong kita untuk berbuat yang terbaik di bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Karena kalau bukan bantuan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami, dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullahu khairan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.